Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggambar pola dengan bintang menggunakan perulangan for. Jadi biasanya latihan seperti ini biasa digunakan untuk lebih mendalami atau lebih memahami perulangan. Jadi di sini ada 3 pola. Yang pertama adalah pola yang sama. Jadi jumlah kolom dan barisnya sama. Jadi contoh di sini ini ada 5 bintang, kemudian barisnya juga ada 5. Kemudian pola kedua adalah piramida seperti ini. Jadi baris pertama bintangnya ada 1, baris kedua ada 2, baris ketiga ada 3, dan seterusnya. Kemudian pola ketiga adalah piramida terbalik. Jadi kebalikannya dari ini. Jadi di sini dari banyak kemudian ke sedikit. Sebelum kita membahas tentang membuat pola seperti ini, saya ingin menjelaskan tentang konsep new line pada simbol output. Jadi kalau simbol output ini kita klik 2 kali, kita bisa menulis apa yang mau kita tampilkan di sini. Kemudian di bawah ini ada new line. Kalau dicentang, maka output selanjutnya itu akan berada di baris baru. Jadi contohnya saya tambahkan output lagi. Oke, jadi kalau saya jalankan, maka tulisan ini contoh dan output kedua ini akan berada di baris yang berbeda. Kenapa? Karena pada output yang pertama saya menggunakan atau saya mencentang new line. Jadi output selanjutnya akan ada di baris baru. Ini akan berbeda kalau new line di sini saya hapus centangnya. Jadi nanti output yang kedua akan ditulis sejajar dengan output yang pertama. Jadi kalau saya tampilkan, maka seperti ini. Jadi kalau kita ingin menulis teks pada output selanjutnya di baris yang sama, maka output yang pertama harus kita hapus centangnya. Oke, jadi seperti itu. Ini akan berguna nanti kalau kita ingin menggambar pola seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menggambar pola seperti ini. Ini saya hapus dulu. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah menggambar satu baris yang isinya 5 bintang. Di sini kita akan menggunakan perulangan. Oke, karena kita menggunakan perulangan, kita buat variabelnya dulu. Jadi nama variabelnya saya beri nama kolom, karena di sini kita gunakan untuk menggambar bintang-bintang pada kolom-kolom ini. Oke, kemudian kita tambahkan for, karena kita mau menggambar 5 bintang. Jadi untuk variabel kita pakai kolom, kemudian start value-nya 1, end value-nya 5 karena 5 bintang. Kemudian ini tetap oke. Kemudian di sini perintah yang akan dieksekusi pada perulangan ini adalah menggambar bintang. Jadi tinggal diberi bintang. Jangan lupa karena bintangnya ini satu baris, maka new line-nya ini, centang pada new line-nya kita hapus. Oke, kita klik OK, kemudian kita jalankan. Maka sekarang kita sudah punya satu baris yang isinya 5 bintang. Oke, selanjutnya kita hanya perlu mengulang perintah ini sebanyak 5 kali agar kita punya 5 baris bintang seperti ini. Jadi intinya adalah kita perlu memasukkan perintah ini, jadi 2 perintah ini, ke dalam perulangan lagi yang akan mengulang perintah ini sebanyak 5 kali. Oke, sekarang kita coba. Pertama kita buat for lagi. Karena di sini ada for baru, maka kita tambahkan variabel baru, namanya baris. Karena di sini kita gunakan untuk menggambar baris. Dan di sini sama, variabelnya baris. Kemudian start value-nya 1, end value-nya 5, karena kita akan membuat 5 baris. Kemudian oke. Kemudian perintah yang akan dieksekusi di sini adalah perintah ini. Jadi ini kita blok dulu, kemudian klik kanan cut, kemudian kita klik yang ini paste. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, sebenarnya perintah ini sudah benar. Maksudnya benar adalah aplikasi ini sudah menggambar 5 bintang sebanyak 5 kali. Hanya saja bintang ini ditulis sejajar. Kenapa? Karena memang tidak ada new line. Jadi yang perlu kita lakukan agar setiap 5 bintang ada baris baru, maka di sini di perulangan pertama setelah melakukan perulangan kedua kita tambahkan di sini
baris baru. Caranya kita tambahkan simbol output. Karena kita hanya butuh baris barunya saja, maka di sini kita buat string kosong saja, jadi tanda petik tapi tidak ada apa-apanya. Ini namanya string kosong. Kemudian nyulannya tetapkan saja, jadi biar dia membuat baris baru. Oke, kemudian kalau kita jalankan, maka sekarang kita sudah punya 5 baris bintang dan masing-masing baris ada 5 bintang. Jadi seperti itu cara membuat bintang dengan pola yang seperti ini. Jadi menggambar bintang dulu sebanyak 5, kemudian setelah itu buat baris baru, dan perintah ini akan diulangi sebanyak 5 kali. Terus bagaimana kalau jumlah bintangnya kita ingin buat dinamis? Jadi jumlah bintangnya sesuai dengan input dari user. Jadi di sini bisa kita tambahkan input, tapi pertama kita buat variabel baru untuk menampung inputnya. Contohnya di sini namanya jumlah. Kemudian kita beri output. Jadi di sini kita beri pertanyaan, berapa jumlah bintang yang diinginkan. Kemudian oke. Selanjutnya kita tambahkan simbol input, dan ini akan disimpan di variabel jumlah. Kemudian perulangan yang awalnya 5 kali, jadi 5 baris, kemudian jumlah bintangnya ada 5. Sekarang kita ubah n value-nya menjadi sesuai dengan jumlah yang diinputkan oleh user. Jadi di sini kita ubah n value-nya menjadi nilai yang sesuai di variabel jumlah. Kemudian di perulangan keduanya kita ubah juga menjadi jumlah. Jadi sekarang jumlah baris dan jumlah kolomnya sesuai dengan input dari user. Oke, sekarang kita coba jalankan. Berapa jumlah bintang yang diinginkan? Contohnya saya ingin 3. Enter, maka di sini ada 3 bintang dan 3 baris. Kalau saya coba jalankan lagi, contoh 10 bintang, maka di sini akan ada 10 kolom per baris dan ada 10 baris. Oke, jadi seperti itu. Sekarang ini kita simpan dulu, kemudian kita akan coba untuk menggambar pola yang kedua. Selanjutnya untuk menggambar pola yang kedua, di sini sebenarnya hampir sama dengan pola yang pertama. Untuk jumlah barisnya sama, yang berbeda hanya jumlah bintang per barisnya. Kita tahu bahwa perulangan pertama bertugas untuk menggambar baris, perulangan kedua bertugas untuk menggambar bintang. Karena yang berbeda adalah jumlah bintang per barisnya. Jadi yang perlu kita ubah adalah perulangan yang kedua. Jadi di sini n value-nya jangan di-set ke jumlah bintang, tapi jumlah baris pada saat itu. Jadi di sini n value-nya saya ganti dengan baris. Jadi pada saat baris pertama, perulangan kedua hanya menggambar 1 bintang. Pada baris kedua, perulangan kedua hanya menggambar 2 bintang, dan seterusnya. Jadi kita klik OK, kemudian sekarang kita coba jalankan. Berapa jumlah bintangnya? Contohnya 5. Oke, jadi seperti ini. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bintangnya dari sedikit ke banyak. Atau kalau saya jalankan lagi, 10, enter, maka di sini akan ada 10 baris, dan masing-masing baris itu bintangnya beda-beda seperti ini. Jadi 1, 2, 3 sampai 10. Terus bagaimana dengan pola yang ketiga? Jadi sama, yang perlu kita ubah adalah yang perulangan kedua. Jadi kalau yang ini perintahnya adalah dari 1 sampai jumlah baris. Kalau ini sekarang dari baris sampai jumlah bintang. Jadi start value-nya adalah baris, kemudian end value-nya adalah jumlah. Jadi saat baris pertama berarti start value-nya 1, end value-nya 5. Berarti di sini akan menggambar 5 bintang. Kalau baris kedua berarti di sini start value-nya adalah 2 dan end value-nya 5, berarti dia akan menggambar 4 bintang. Jadi 2, 3, 4, 5. Kalau baris ketiga berarti start value-nya jadi 3 dan berakhir di 5. Berarti bintang yang digambar ada 3. Jadi dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita klik OK, kemudian kita coba jalankan.
Berapa jumlah bintangnya? 5. Ini berarti di sini 5, 4, 3, 2, 1. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya untuk menggambar pola seperti ini tidak harus menggunakan algoritma yang saya contohkan di sini. Jadi ada banyak sekali algoritma yang bisa kita gunakan untuk menggambar pola ini. Jadi teman-teman coba temukan algoritma yang lain untuk menggambar pola yang seperti ini. Jadi tidak harus sama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.